A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, salam jumpa kembali bersama kita dalam kajian tasawuf ngaji kitab Al-Mahajat Al-Baydha karya Faid Kasyani, dan tema kita hari ini adalah imamah sebagai mursyidul mutlaqah bersama guru kita Kiai Haji Dr. Khalid Al-Walid. Seperti biasa Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada tema kita akan hantarkan dahulu Fatihah untuk Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, kemudian juga untuk para ulama yang berjuang, yang terus memberikan pencerahan, termasuk juga ulama kita yang kita kaji bukunya hari ini, yaitu Muhsin Faid Kasyani, dan para ulama lainnya, termasuk juga guru kita Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat bin Ahmad Sunjai dan keluarga. Bibarakah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Kasa Turhun. Gimana Ya, kabarnya? Alhamdulillah, Ya. Kita sekarang masih ini ya, hujan ya Ustaz ya. Ya, hujan. Jakarta juga sama ya Ustaz ya. Di Bandung, Ya. Jakarta juga. Sudah Di ada Bandung juga wilayah yang banjir. betul. Ya. Ada beberapa musibah juga di Bandung ya, terkait kecelakaan, Ya, beruntun, terus pohon-pohon tumbang dan sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dari aneka musibah yang terlimpah pada kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, kita sekarang ini masuk pada imamah mursyidul mutlaqah ya. Jadi kalau dalam tarekat itu ada mursyid ya, ada posisi sebagai pemimpin tarekat, kemudian di ini konteks Mahajatul Baydha, ada juga konteks mursyidnya yaitu dengan nama imamah ya saja. Sebagai kelanjutan dari prinsip nubuwah yang kemarin kita bahas. Itu ya saja. Kita mulai dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tadi juga sangat dihentakkan dengan satu kenyataan bahwa dalam Faid Kasyani ini, Faid Kasyani mengutip bahkan merujuk langsung Iwa Godirhum. Dan itu luar biasa, menunjukkan apresiasi, menunjukkan bahwa memang di sana ada pengakuan terkait dengan kepemimpinan yang setelah Rasulullah SAW sebagai maula gitu ya, kayak itu. Tadi juga kita menangkap informasi bahwa posisi imamah ini adalah posisi yang dipilih Allah dan Rasulnya. Kemudian juga ada faktor yang khusus, yaitu kesucian, menjaga dari dosa dan sebagainya, termasuk juga ia melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah membaca ini chat room di sini. Ada chat room yang sudah masuk di sini, kawan-kawan. Di sini ada beberapa pertanyaan, nanti saya akan bacakan. Terima kasih Bu Neneng Setiasih sudah bergabung, ada freelance hadir, kemudian Sri Rahmah, semoga Kiai Khalid senantiasa berada dalam penjagaan Allah SWT, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian ini ada Prasetyo Arifudin, waalaikumsalam, nanti saya bacakan ya pertanyaannya. Ada Nia Khurani, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Safrudin juga Wonosobo, terima kasih sudah nyimak. Agus Sosianto, terima kasih, waalaikumsalam. Ada Prilen memberikan pertanyaan, terus Taris juga ini ada pertanyaan, ini agak sering juga.
Ruby Asusti, terima kasih atas sholawatnya. Terus Palembang, wah, Masya Allah. Abdul Rahman Syahab hadir. Aili juga, Ais Kartina, Fauzan Samil Bekasi, Ais Lastri, dan juga ini di sini selain Ais Lastri, oh ini ada Dede, ada Rahmawati. Sholawat, Muhammad Muhammad, Dede Muhammad, terima kasih juga. Alwi Hussein, Ahsantum, semoga sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Amin. Sri Rahmah, mohon izin bertanya. Baik, nanti akan dibacakan pertanyaannya. Yang kita pertama dulu kita masuk ke Prasetyo Arifudin. Wah, ini luar biasa pertanyaannya. To the point ini. Eh dari Surabaya kayaknya hadir. Ustadz, bagaimana cara untuk berbaiat kepada imam-imam Ahlul Bait? Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Saya baru mengenal Ahlul Bait dan perlu banyak belajar. Masya Allah. Gimana Ustaz? Baik. Apakah ada ketentuan? Dalam tradisi tasawuf biasanya memang dalam tarekat-tarekat itu dikenal dengan ada bai'ah. Oh, baik. Bai'ah itu adalah janji setia kita untuk kemudian mengikuti mereka. Tetapi bahwa bai'at ini bisa dinyatakan secara zahir, lisan, atau secara batin. Bai'at itu kita mengenali itu dengan pengenalan baik berdasarkan pengetahuan kita, ilmu kita, bahwa mereka adalah orang-orang yang layak untuk diikuti, dan kita menetapkan dalam hati kita untuk mengikuti mereka, maka itu adalah bagian dari bai'at. Ya. Jadi bai'at itu tidak harus kemudian kita disaksikan seorang untuk menyatakan, itu adalah penerimaan batin kita. Dan penerimaan batin ini jauh lebih kuat dari sekedar kemudian ungkapan kita secara lisani. Bahwa kita dengan kesadaran kita, ya, dengan pengetahuan kita, bahwa Ahlul Bait adalah Safinatun Najah, ya, adalah An-Nujum li ahli sama misalnya dan sebagainya, ya, di hadis tentang Ahlul Bait sallallahu alaihi ini. Mereka adalah nurullah, mereka adalah cahaya Allah, yamshi bainan nas, yang berjalan di antara manusia, atau khairul bashar misalnya, ya, atau disebut juga dengan hablullahil matin, hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Ahlul Bait sallallahu alaihi, yang mungkin orang berkata, wah ini kan hadis-hadis yang mungkin hanya ditunjukkan oleh kelompok tertentu, ya, kelompok pengikut Ahlul Bait. Tidak, Anda silahkan buka, baik itu di Bukhari, di Muslim, di kitab-kitab Kutubus Sittah, atau juga yang sudah kemudian dikumpulkan dalam 3 jilid kitab yang ditulis oleh Syekh Alama Al-Kunduzi Al-Hanafi itu, dalam kitab Ya Nabiul Mawaddah, ya, itu dikumpulkan hadis-hadis tersebut. Dan ini kalau kita lihat bahwa Alama Al-Kunduzi Al-Hanafi ini, Al-Hanafi menunjukkan mazhab fikihnya, dia adalah pengikut dari Hanafiyah, dari mazhab Hanafi, tapi dia mengumpulkan kemudian hadis-hadis yang terkait dengan Ahlul Bait sallallahu alaihi, ya. Jadi yang paling mendasar adalah baiat itu adalah keluar dari kesadaran batin kita ini akan kebenaran dalam mengikuti dan keharusan dalam mengikuti Ahlul Bait sallallahu alaihi. Oke, termasuk mungkin senantiasa baca tawasul, ya, yang menyebutkan nama para imam itu. Ziarah, ya, baca ziarah itu bagian dari upaya kita menghubungkan diri kita, membaca sholawat, ya, dan jangan kita membaca sholawat yang batro, ya, sholawat yang terputus. Rasulullah mengajarkan kita sholawat yang mengikutkan keluarganya di situ. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, curahkan salawat kepada Muhammad dan curahkan salawat untuk keluarga Muhammad. Oke. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Baik, kita langsung ke freelance nih. Kita sering dengar bahwa ada penerus Nabi Muhammad SAW, yakni Khulafa Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Imam Ali. Kemudian ada istilah imam yang dihubungkan pada ulama mazhab. Apakah itu bermakna mursid? Ya, bahwa itu adalah realitas sejarah, ya, terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian sahabat
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan kemudian Imam Ali. Itu adalah satu realitas sejarah. Dan itu pilihan pada masa itu yang ditunjuk untuk mengelola umat. Tetapi bahwa seorang imam tidak hanya sekedar dalam tugas mengelola umat, bahwa dia punya tugas yang jauh lebih mendasar dari itu, yaitu membimbing umat ini, memberikan kesadaran, memberikan pengetahuan pada mereka, pada umat, membimbing umat ini untuk selalu berada dalam jalan kebenaran, menjaga agama ini. Karena para khalifah tidak punya tugas itu, mereka berdasarkan hasil musyawarah, ya, berdasarkan kemudian penetapan kelompok orang, itu lebih fungsi kemudian untuk mengelola keadaan umat pada saat itu, ya. Itu realitas sejarah. Tetapi bahwa imam misalnya, kadang-kadang imam tidak harus juga sebagai seorang duduk sebagai posisi khalifah atau seorang raja, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia seorang nabi, seorang imam bagi umatnya pada masa itu, tapi dia seorang wazir dalam kedudukan pada posisi jabatan sosialnya, ya. Jadi karena itu bahwa ini hal yang realitas sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, ya. Tetapi pada saat yang sama bahwa imam dalam makna yang jauh lebih dari itu. Nah, apakah imam-imam mazhab itu sebagaimana yang kita maksudkan, imam mazhab yang dikenal bukan sebagai mursyid, mereka sebagai fuqaha, faqih, ya. Karena itu diikuti misalnya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, Imam Malik misalnya, itu diikuti dalam konteks fatwa fikih mereka. Bukan dalam petunjuk ruhaniyah misalnya. Bukan dalam konteks bimbingan akaidiyah misalnya. Mereka diikuti berdasarkan kemudian ke fatwa-fatwa fikih dari masing-masing itu. Mereka disebut sebagai imam mazhab dalam makna sebagai mazhab fiqhiyah. Sehingga tidak ada yang mengklaim Imam Syafi'i itu sebagai mursyid, ya, secara ruhaniah, gitu. Jadi ini berbeda, ya, bahwa mereka sebagai fatwa fikih. Ada pertanyaan juga menarik bahwa apakah bisa kita kemudian dalam konteks kemudian berwilayah dengan mursyid dari Ahlul Bait salamullah alaih, atau berbaiat dengan mursyid Ahlul Bait, tapi secara fikih misalnya mengikuti para imam-imam mazhab fikih ini, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan seterusnya, ya. Sebagian mengatakan tidak masalah, ya, bahwa itu buah proses, ya. Tetapi bahwa bagian mengatakan bahwa kenapa kita tidak merujuk langsung kepada para petunjuk, ya, fikih dari Ahlul Bait salamullah alaih, khususnya misalnya dari Imam Ja'far Shadiq salamullah alaih, ya. Ini terkait itu tentu ada diskusi-diskusi yang mungkin panjang, ya. Kita mungkin kapan-kapan waktu mungkin kita akan lebih mendalam, ya, terkait itu. Jadi karena itulah bahwa imam-imam mazhab fikih tidak bermakna mursyid. Mursyid itu adalah pembimbing. Mursyid itu kan orang yang memberikan petunjuknya, ya. Rusda itu memberikan petunjuknya pada jalan kebenaran, jalan ruhaniah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, kita langsung ke Aili ini. Assalamualaikum. Ustaz, apakah kepemimpinan agama sebagai konsultan spiritual dan hidup masih relevan dalam konteks yang serba instan dan bisa akses fasilitas internet? Mungkin maksudnya kita bisa nanya ke internet terkait dengan agama, gitu. Baik, ya. Menarik bahwa apalagi berkembangnya AI sekarang, ya. Iya. Yang jauh tetapi pertanyaan paling mendalam misalnya adalah apakah kemudian AI dan sebagainya dapat memberikan petunjuk yang terkait dalam proses ruhaniah manusia.
saya tidak pernah bisa yakin bahwa sains dan teknologi ya, mampu membawa manusia ini pada upaya penyempurnaan diri pada perjalanan ruhania. Yang kedua, bahwa itu hanyalah teks yang tidak ada petunjuknya secara jelas manusia yang telah mencapai itu. Manusia ini hanya bisa kemudian mengikuti ya manusia yang lain ya. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW itu merupakan madhar dari Al-Quran. Al-Qurannya kan sudah ada. Orang tinggal cek saja Al-Quran. Kita bisa berkata begitu. Betul. Tetapi bagaimana manusia itu bisa memanifestasikan Al-Quran itu dalam keseluruhan hakikat diri dia sebagai manusia, itu tampak pada diri Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sebagai manusia, tentu yang bisa kita contoh adalah Rasulullah SAW. Sementara AI tidak pernah bisa memberikan contoh kita untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian bahwa teknologi ini terbatas pada hal-hal yang bersifat zahir ya. Dia tidak akan pernah mampu menjangkau hal-hal yang bersifat metafisik ya. Hal-hal yang bersifat batin. Jadi karena itulah bahwa di dalam Islam teknologi itu merupakan ayat ya, jejak yang menggambarkan tentang hakikat di balik itu semua. Jadi kalau kita mencari kemudian Tuhan dalam teknologi itu sendiri, kita tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena mereka hanya tanda, hanya ayat. Kesalahan besar pada Stephen Hawking adalah, atau fisikawan seperti itu, fisikawan yang positivistik itu, mereka mencari Tuhan dalam apa? Dalam bentuk yang material, dalam fenomena physically. Anda tidak akan pernah berjumpa ya. Sebagaimana misalnya kita bisa mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah menemukan Tuhan di dalam lab. Karena itu semua hanyalah jejak-jejak, hanyalah ayat-ayat atau tanda-tanda tentang kehadiran Tuhan itu sendiri, bukan Tuhan itu. Tuhan itu jauh lebih beyond ya, di atas semua itu. Dia zat yang mutlak, yang tidak terbatas, yang sempurna ya, dan di luar dari hal-hal yang terbatas ini. Jadi kalau kita kalangan positivistik misalnya hanya menganggap yang terbatas inilah yang real adanya, disitulah dimulai sebuah kesalahan yang paling fatal, sehingga manusia akan tertutupi dari kesadaran metafisik dan tidak akan pernah dapat melihat hakikat ketuhanan. Jadi tampaknya tetap diperlukan ya fungsi seorang pembimbing secara live ya, secara hidup dan sebagainya. Yeah. Baik. Oke, ini dari Sri Rahmah. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita agar selalu terhubung dengan A'immah al-Ma'sumin? Oh, yang tadi itu ya. Silakan Ustaz, barangkali bisa dielaborasi lebih lanjut. Ya, tentu ada banyak ya, artinya terhubungan itu bahwa kita bertawasul ya, bahwa kemudian membacakan doa ziarah, ya, bersalawat, yang paling sederhana tentu bersalawat ya. Ada satu kisah dalam Mukasyfatul Qulub yang ditulis Imam Al-Ghazali. Besar kata Al-Ghazali bahwa seorang ulama bermimpi, dia menyaksikan orang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Satu persatu kemudian mereka memeluk Rasulullah, dan Rasulullah bertanya tentang mereka, tentang kehidupan mereka. Tetapi Rasulullah tidak melihat dirinya, tidak memandang kepadanya, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal alayya ghadaban. Rasulullah, apakah kau marah padaku? Rasulullah mengatakan tidak marah kepadamu. Walimala iltafata alayya, kenapa engkau tidak memanggil diriku dan memandangku? Rasulullah mengatakan, ana la arifuka, aku tidak mengenalmu. Dan ulama itu berkata bahwa bukankah kenalmu pada umatmu lebih kenal dari seorang ibu pada anaknya? Betul kata Rasulullah. Tapi ma'rifati ala ummati bimaqdari shalawatuhum alayya. Ma'rifatku kepada umatku itu bergantung pada jumlah salawat yang mereka sampaikan kepada.
Jadi demikian bahwa sholawat ini menghubungkan kita kepada Rasulullah dan Ahlul Bait sallallahu alaihi. Jadi karena itu jangan bersalawat dengan salawatul batrah ya, salawat terputus gitu. Karena salawat yang sempurna adalah salawat menghubungkan kita dengan Rasulullah dan kepada para wasi dan mursyid ini. Demikian juga, dan ada doa-doa yang tentu saja kita sampaikan ya, untuk terus kemudian misalnya bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam kesulitan tertentu, kita bisa kemudian mengakses keterhubungan dengan wasi Rasulullah SAW, khususnya pada zaman kita saat ini. Oke. Demikian Kang. Baik, Ustaz. Ini dari Ahmad Husni, ya Naibul Mawadah, apakah sudah tersedia terjemahannya? Tampaknya belum ya, Ustaz ya? Ya Naibul Mawadah. Wallahu a'lam, saya tahu ya apakah sudah terjemahkan atau belum. Saya juga mungkin perlu dicek ulang ya barangkali. Tapi boleh dicari ya, di searching, di googling ya Nabiul Mawaddah ya Nabi ya, manba ya, sumber terpancarnya kecintaan ya Nabiul Mawaddah itu ditulis oleh Alama Al-Kunduzi Al-Hanafi. Ya. Saya tidak tahu sebentar apakah ada kitabnya. Tapi biasanya juga suka beberapa dalil-dalil terkait dengan imamah dan sebagainya tercantum ya di beberapa buku-buku yang sudah beredar. Jadi bisa kita ambil juga gitu dari sana. Oke. Baik Bapak dan Ibu, tampaknya belum ada pertanyaan lagi. Ini Ustaz, kita sambil ini tadi juga saya tersirat ini dalam benak itu terkait dengan tadi jumlah wasi ya. Wasi, kalau di wasi baginda Nabi Muhammad SAW itu berjumlah 12. Para wasi yang para nabi sebelumnya sama jumlahnya ya, 12 juga atau gimana? Ya, berbeda-beda ya. Beda-beda. Al-Quran menyebutkan asyara nakiban misalnya kan, 12 nakib bagi Musa. Bahkan misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Fajarat minha isna asyara ainan kullu unasim asyrabahum, darinya memancar kemudian 12 mata air yang semua kemudian kaum itu meminum dari air tersebut ya. Jadi wasi, dan ini juga di masa Nabi Musa alaihissalam itu ada 12, demikian juga di masa Nabi Isa alaihissalam wasinya juga ada 12 ya. Dan demikian juga pada Rasulullah SAW. Pada Rasulullah SAW itu juga ada 12 wasi. 12 wasi itu. Terus termasuk yang ke-12 kita ini yang sebagai mursyid mutlaqoh ini kan posisinya gaib ya. Interaksi umat Islam, umat yang masih hidup seperti ini kan, untuk akses kepada beliau tentu memerlukan kedekatan ruhaniyah mungkin saja, atau melalui perantara-perantaranya. Ada penghubungnya tidak, Ustaz? Pertama, ada buku yang ditulis oleh Ibrahim Amini tentang Imam Mahdi. Menarik bahwa terkait dengan kegaiban Imam Mahdi itu, apakah orang tidak mampu kemudian membangun hubungan dan mengakses dari Imam Mahdi ini? Imam ini mencontohkan apakah matahari itu kadangkala dia tampak, tapi kadangkala tersembunyi oleh awan. Apakah dalam ketersembunyiannya dia tidak memberikan manfaat kepada kita? Dia tetap memberikan manfaat sekalipun kemudian awan menutupi pandangan kita terhadapnya ya. Jadi dalam keadaan gaib itu pun sebenarnya tetap aja memberikan manfaat, memberikan petunjuk ya. Dan tentu kita yakin ada orang-orang tertentu yang karena kemudian kebersihan diri mereka tetap dapat kemudian mendapatkan keterhubungan itu. Saya ingin menegaskan satu lagi ya, bahwa dalam kondisi yang kemudian kita sudah sampai pada teknologi yang demikian, apakah kita masih memerlukan hal-hal yang seperti itu ya, bahwa hal-hal yang sifatnya intuitif sangat memerlukan.
bahkan pada kondisi sekarang yang disebut sebagai post-truth misalnya ya, Iya. bahwa bagaimana kemudian dekonstruksi terhadap beragam informasi ya, yang terjadi dalam media sosial dan sebagainya, sehingga kita tidak mampu lagi kemudian mencari atau menetapkan mana di antara informasi itu yang benar dan mana yang keliru. Dalam konteks ini, dalam kehidupan ini, kita memerlukan petunjuk-petunjuk rohania yang membimbing kita untuk selalu berada dalam kebenaran. Saya yakin bahwa saat ini para pejuang-pejuang yang berusaha menegakkan wajah Islam di hadapan kebrutalan dari Zionis, mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk bukan hanya secara zahir tapi juga secara batin. Sehingga karena itu mereka tidak mampu ditumpas, tidak mampu dikalahkan. Bentuk inspirasi dan mungkin ini petunjuk yang secara rohaniah itu ya, kayak gitu. Ustaz, kita sering kali dengar ada istilah atau berkembang di masyarakat al ulama warisatul anbiya itu. Apakah yang ulama di sini pewaris para nabi itu maknanya rohaniah juga, pemimpin rohaniah juga? Ya, para wasi ya. Karena tidak semua ya, ulama sebagai pewaris para nabi ya. Dan hadis ini kalau kita generalisir juga berbahaya. Generalisir ya, bahaya. Ya, misalnya ada orang, dan apa batasannya, kita akan mengatakan kalau ulama-ulama yang mana dengan batasan apa ya. Kalau digeneralisir bahwa seluruh ulama itu adalah pewaris para nabi ya. Wow. Yang dimaksud pewaris para nabi itu adalah mereka yang membawa, menjaga risalah kenabian ya, yang memandang mereka itu sama mengantarkan kesadaran kita kepada nabi. Sehingga mereka lah yang kemudian disebutkan sebagai pewaris para nabi. Sementara kemudian ulama-ulama yang kebanyakan atau ulama yang di luar daripada itu ya, dari satu sisi mereka mungkin ya ilmu mereka mendapatkan warisan dari nabi, tapi mereka sendiri bukanlah pewaris nabi ya. Karena diri mereka tidak terjamin dalam kebenarannya. Diri mereka kemudian juga terbatas dengan keilmuan yang terbatas. Yang kadang karena itu akhirnya kemudian kita mendapatkan ya, terjadi perbedaan ikhtilaf ya, perpecahan iftiraq, yang kadang di situ ada tangan-tangan ulama ya yang ikut berperan. Bahkan seringkali juga di samping penguasa yang jahat, ada ulama yang kemudian berdiri bersamanya. Apakah ini kita akan sebut sebagai pewaris para nabi? Tentu tidak. Jadi karena itu bahwa hadis ini bersifat muqayyad, bersifat terbatas. Tidak bisa diitlaqkan pada seluruh kemudian orang yang kita anggap alim. Contohnya Bal'am itu ya. Bal'am yang bersama Fir'aun itu. Ya, Bal'am bin Ma'urah misalnya dalam Al-Quran ya digambarkan. Dan ada banyak contoh ya bagaimana kemudian penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai alim. Ada banyak sekali. Dan bukankah misalnya kita dapati fatwa dari Yusuf Qaradawi ya, yang membolehkan orang mengalirkan darah ya, dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran ketika para ulama-ulama yang kemudian menghalangi ya gerakan-gerakan dari gerakan Daesh dan sebagainya, ISIS ya. Ini sesuatu yang menurut saya sangat bahaya ya. Ulama yang keliru. Ulama yang justru menimbulkan perpecahan ya, dan mengakibatkan kemudian seorang ulama yang soleh, Syekh Ramadan Al-Buti, terbunuh dan dibunuh pada saat sedang mengajarkan tafsir Al-Quran. Ini sesuatu yang merupakan hal yang sangat tragis ya. Dan sayangnya, saya sangat sayangkan sekali ya. Syekh Ramadan Al-Buti ini adalah orang yang alim, seorang yang soleh ya. Saya sering mendengar khutbah-khutbahnya. Satu minggu
sebelum dia syahid, saya mendengarkan khutbah Jumatnya di Masjid Umayyah gitu. Dan beliau dengan keras mengatakan bahwa apa yang Anda ingin tuju sebenarnya dari gerakan ini, kehancuran yang ada dalam tubuh umat Islam akan membahagiakan orang-orang yang membenci Islam, gitu kan. Dan dia mengajak untuk kembali, untuk bersama duduk ya, untuk saling ini lagi. Tapi seminggu setelah itu dia dibunuh, syahid. Dia seorang mufti dari mazhab Syafi'i. Sunnah ya. Tapi yang saya sangat sayangkan bahwa peristiwa ini tidak dibesarkan di negeri kita ya. Itu padahal dia seorang mufti dan orang yang paling mungkin mengerti tentang mazhab Syafi'i itu sendiri ya. Sementara di kita misalnya di Indonesia mayoritas pengikut mazhab Syafi'i. Tapi peristiwa syahidnya sangat jarang, terbatas orang yang mengetahuinya ya, dan orang mengenalnya pun sangat terbatas, padahal itu sesuatu yang layak untuk dibesarkan ya, dihaulkan sehingga orang memahami kemudian apa yang terjadi sesungguhnya. Oke, baik Ustaz, ada lagi pertanyaan dari Sri Rahmah. Apakah kepemimpinan 12 imam ini hanya untuk manusia yang meyakini saja? Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mempercayai konsep imamah dengan segala dalil dan argumentasinya? Gimana Ustaz itu jawabnya? Ada dua tentu saja ya, bahwa ada orang yang tentu karena ketidaktahuan ya. Yeah. Lau arafun nas mahasina kalamina latabauna, kata Imam Ridho. Kalau manusia itu tahu tentang apa yang kami sampaikan, mereka akan mengikuti kami. Ada banyak orang yang tidak mau kata. Ada banyak orang tertutupi oleh beragam stigma dan hoax ya. Ini juga sesuatu yang mungkin terjadi dan banyak terjadi. Dan ada juga orang yang memang karena kebencian hati mereka ya, sehingga mereka menolak. Nah, ini sesuatu yang berbahaya tentu orang-orang yang membenci ini ya. Karena ke hati mereka fi qulubi maradun ya, pada hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan ya. Orang yang sakit mata tidak akan melihat, cahaya itu akan menambah sakit bagi matanya. Betul. Problemnya bukan pada cahayanya sebenarnya, problemnya adalah pada matanya. Demikian orang yang membenci kebenaran pada hakikatnya mengalami hal yang seperti itu. Tapi ada masa kemudian bahwa, dan saya meyakini ini, bahwa satu masa orang akan menerima ya imamah dari Ahlul Bait ya. Karena pada hakikatnya kita punya keyakinan yang sama tentang kehadiran Imam Mahdi ya, sebagai mursyid zaman kita ya, zaman akhir zaman ini. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bahwa kalau datang nasrullah itu ya, pertolongan Allah gitu, dan kemenangan, zaja'a, ini menunjukkan bahwa kata iza, walaupun bentuk ja'a itu sesuatu yang mati dari kata iza itu menunjukkan bahwa dia sesuatu yang akan datang. Kemenangan, pertolongan dari Allah, nasrullah, dan kemenangan, wal fath. Zaja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Berbondong-bondong orang kemudian untuk datang ya, dan meyakini itu. Jadi ada satu masa nanti di mana sebenarnya kita tidak akan lagi mengalami perbedaan sebagaimana perbedaan-perbedaan dan perpecahan yang terjadi pada sekarang. Jadi istilah-istilah yang ada pada mazhab Sunni maupun Syiah itu sudah sesuatu yang mungkin tidak lagi berlaku ya, ada masa yang tidak lagi berlaku. Dan sekarang pun kemudian ini kan sudah di masa kita sekarang, orang sebenarnya tidak terlalu peduli ya dengan label-label itu ya. Orang yang peduli pada saat ini adalah orang yang kemudian dapat mewakili dan menjaga kemudian wajah Islam. Baik Ustaz, ini sebelum closing, kita berada di bulan Jumadil Ula nih, ada kemarin ada dua peristiwa ya. Tanggal 5 Jumadil Ula adalah wiladah Sayyidah Zainab, kemudian 13 Jumadil Ula nanti adalah syahadah Fatimah Az-Zahra ya, berdasarkan beberapa riwayat. Barangkali ada
pesan hikmah dari keduanya terkait dengan dua sayyidah kita ini. Ya, keduanya adalah perempuan dari perempuan ahli surga ya. Dan karena itu dalam madrasah Ahlul Bait, bagaimana kita harus kemudian menghormati ya, meninggikan kemudian hakikat perempuan, uh, sekalipun tentu bukan sebagaimana konsepsi feminisme ya, bahwa perempuan dalam konteks madrasah Ahlul Bait adalah manusia yang mungkin dan dapat mencapai derajat tertinggi dalam sebagai manusia yang sempurna. Jadi bukan hanya laki-laki yang mampu mencapai derajat itu, tapi perempuan pun mampu mencapai derajat kesempurnaan dalam hakikat kemanusiaan. Walaupun bisa jadi bahwa ibadah yang dilakukannya itu tentu berbeda polanya dan bentuknya dengan ibadah yang dilakukan laki-laki, ya. Tetapi bahwa kesempatan dan keterbukaan jalan bagi perempuan itu sama dengan sebagaimana laki-laki, mereka dapat mencapai derajat ketinggian ya sebagai manusia yang sempurna. Sekalipun ya Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang zahir, untuk tugas-tugas yang zahir Allah berikan pada laki-laki ya. Dan itu tidak kemudian mengurangi kemuliaan perempuan. Sebagaimana Sayyidah Fatimah disebutkan Sayyidah Nisa'il Alamin ya, sebagai Nisaul Ahlul Jannah dan sebagainya ya, gelar-gelar pada Sayyidah Fatimah ya. Tetapi bahwa Allah tidak menjadikan perempuan sebagai nabi gitu ya. Nabi, karena kenapa? Salah satu hikmahnya adalah karena Nabi itu terkait betul dengan peran dalam hal yang bersifat zahir dalam kehidupan manusia, yang memimpin peperangan, ya, kemudian membangun umat, melakukan jihad misalnya, dan sebagainya ya. Ini sesuatu yang sifatnya zahir. Tetapi bahwa Al-Quran menyebutkan di antara kemuliaan kepada Sayyidah perempuan itu pada Sayyidah Maryam misalnya. Innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Sungguhnya Allah memilihmu, mensucikan engkau, dan memilihmu di atas semua perempuan ya, di alam semesta ini. Termasuk tentu Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidah Zainab. Kedua perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang suci dari keluarga Rasulullah SAW, dan mereka menunjukkan ketangguhan diri mereka yang sangat luar biasa dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit dalam kehidupan manusia ini. Sayyidah Fatimah menjaga risalah wilayah yang disampaikan oleh ayahnya. Sayyidah Zainab menjaga agama ini dari upaya untuk melakukan tahrif ya, perubahan pada agama, dan sehingga manusia kemudian penipuan pada sejarah ya, sehingga orang tidak mengetahui lagi kemudian mana hakikat kebenaran. Tapi dengan Sayyidah Zainab kita dapati bahwa bagaimana peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi di 10 Muharram itu tersampaikan pada kita semua, sehingga kita tahu bahwa di masa itu sudah ada upaya untuk mengambil agama ini menjadi bagian dari kekuasaan dan agama yang disesuaikan dengan keinginan hawa nafsu para penguasa. Untuk dengan doa insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad. Ya man ismuhu dawa wa zikruhu syifa wa ta'atuhu ghinai. Irhamar rasumalihi roja wasilahul buka. Ya sabiqan ni'am, ya dafi'an niqam, ya nurul mustawishin abuzulan, ya aliman la yu'alam, salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih guru kita Kiai Haji Abdul Wahid Al-Walid yang sudah menyampaikan terkait dengan imamah mursyidul mutlaqah. Insya Allah nanti kita lanjut lagi terkait dengan imamah ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam chatroom dan mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa untuk berbagi linknya kepada kawan-kawan yang lain. Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.